harus membuat satu aplikasi training dari JRS GIS Training Center. Pertama kita masuk dengan Training Center jrsgis@gmail.com, masukkan. Kemudian di sini ada password ya, masukkan, kita login. Tidak perlu lagi kita mendaftar karena memang sudah mendaftar. Kemudian kita masuk. Nah, ini baru satu. Sebagai suatu kegiatan di depan, di awal, jika kita ingin membuat JRS GIS yang lain yang setara tampilannya, maka kita boleh di sini dengan mengklik ini, dia akan terkopi. Nah, di sini ada kopiannya, tapi harus diperbaiki. Banyak hal yang harus kita perbaiki setelah kopian ini dibuat. Nah, nanti kita akan bahas pada tutorial berikutnya, dan kita sekarang masuk ke aplikasi yang sudah jadi, yang sudah berada di handphone saudara. Nah, bagaimana juga dengan create, recover, dan lain-lainnya, kita nanti pada sesi-sesi berikut, pada tutorial-tutorial berikut. Baik, di sini saya akan coba klik ya tulisan JRS GIS ini, kita klik. Di sini ada beberapa beberapa konten. Di sini ada yang namanya general info, ada desain, ya, ada juga research, dan produk. Kita tidak akan membahas produk karena kita bukan mau membuat atau berjualan online. Kita akan bahas pertama adalah general, kemudian shine, research, juga beberapa hari kita bahas. Kemudian kita bahas list saja. List itu untuk menyimpan. Kalau misalkan kita mempunyai kantor yang khusus, kantor yang tetap, ya, sehingga orang mudah akan berkunjung secara real, ya, ingin berkunjung di kantor, maka kita harus membuat list kantor seperti tampilan. Boleh kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke general. Di sini ada namanya, ya, kita masuk ke general. Di sini ada icon, ini namanya. Kemudian package name-nya adalah jrsgis.ajz. Nah, ini versinya 9.8 secara default. Dan ini adalah tampilan yang tertera di desktop publisher atau di halaman muka gadget Anda. Selanjutnya di sini tidak ada yang harus kita bahas karena ini adalah jika di dalam aplikasi ini kita mengadopsi orang login menggunakan Facebook ataupun yang lain, boleh nanti di sini ya. Kemudian ini kita membuat generate APK saja ya, tidak APK dan AAB itu, karena biasanya kalau untuk ke Play Store banyak faktor ya. Nah, itu banyak faktor. Selanjutnya kita di sini loncat kepada general ya. Di general ini untuk primary language tidak ada bahasa yang lain ya, yang mudah buat kita ya. Kalau
kalau saya pakai bahasa Jepang atau Portugis pun juga orang tidak bisa baca. Kita menggunakan bahasa English language saja untuk primary language-nya. Kemudian di sini ada deskripsi aplikasi, saya tulis seperti ini ya. Training center ataupun yang lain juga boleh, misalkan kita masukkan yang lain boleh. Dan di sini tampilkan notifikasi di saat akan update, boleh yes atau no, terserah. Jadi kalau kita ada pembaharuan, maka di aplikasi itu akan tertera notif buat yang menggunakan aplikasi kita. Tapi di sini saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Tapi jika mau melakukan ya silakan. Di sini ada namanya privacy ya, dan ini mungkin harus dibuat ya. Harus dibuat oleh kita. Nanti kita akan kasih tahu juga bagaimana cara pembuatannya supaya pembelajaran ini menjadi tuntas. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada share ya. Kita kan tentunya ingin membagi-bagikan aplikasi kita. Nah, ini sementara waktu adalah seperti ini kalau kita membagikan. Tapi kalau sudah naik di Play Store misalkan, kita akan membagikannya lewat Play Store. Link ini harus diganti dengan linknya Play Store. Karena ini belum naik di Play Store, maka kita tidak menggunakan. Jadi menggunakan link yang asli dari app creator. Insya Allah ini pakai. Selanjutnya kita ada di sini launching pesan. Nah, jadi ini tampilan awal ya. Tampilan awal dia akan masuk ke sini. Ini kayaknya baterai kita bermasalah. Tapi kita lanjutkan saja. Ini bukan masalah yang perlu ditakuti ya, karena ini tutorial. Masya Allah. Coba sebentar saya alihkan dulu. Kita lanjutkan ya. Pesan ini akan muncul ya, pada saat kita membuka aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada rating aplikasi ya. Kita tidak memunculkan rating karena ini belum masuk di Play Store ya. Kalau sudah masuk di Play Store, boleh kita mengklik yang ini kemudian kita save ya, misalkan contoh seperti ini. Nah, dan ini boleh diganti kalimatnya ya. Tapi kalau belum ke Play Store, jadi saya tidak mengaktifkannya. Selanjutnya di sini desain ada warna boleh Anda pilih gitu ya, dan kita menggunakan yang saat ini di JRS di sini yang orange material ya, yang background colornya menggunakan orange material dan yang lain. Selanjutnya font yang kita gunakan adalah by default ya, jadi pembawaannya boleh kita juga mengganti dengan font-font yang lain ya. Kemudian menu type di sini, nah, saya menggunakan ini karena apa? Ini adalah merupakan web viewer. Jadi web view ini kalau dipasang misalkan ini, dia akan nampak acak-acakan. Memang benar di sebelah kiri ada sliding gitu ya, tapi tetap aja nanti begitu websitenya dimunculkan dia akan bertumpuk gitu
gitu. Seolah-olah ada dua aplikasi di dalam aplikasi ya, seolah-olah menggunakan apa namanya iframe, padahal kan tidak gitu ya. Ini kemudian untuk top menu ya, ini adalah linknya di atas saja ya, di atas saja. Dan selanjutnya untuk apa namanya sliding, ini bisa pakai drop down ke sliding, jadi ada strip 3 sebelah kiri, kalau diklik dia akan bermunculan. Namun ini harus menggunakan beberapa icon gitu. Nah selanjutnya di tabel menu ya, di tabel menu kita harus membuat tabel yang nanti kalau kita memilih ini, maka semua dari tabel itu akan muncul di situ apa yang kita berikan. Nah selanjutnya di sini saya tetap menggunakan yang ini ya, yang